Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Setelah sebelumnya aku menceritakan alur film Friendzone tahun 2019 yang dimainkan by Fern, salah satu artis hebat dan cantik dari Thailand, kali ini aku akan menceritakan film lain dirinya, berjudul The Con Artist tahun 2020, mengisahkan tentang Ina, dimainkan by Fern, seorang karyawan yang harus hidup hemat demi melunasi hutang yang timbulkan mantan pacarnya. Nah, suatu hari, Ina menerima telepon dari seseorang yang mencoba menipu. Karena pengalaman sebelumnya, ia pun berhasil melacak si penipu itu. Ina pun melakukan kesepakatan dengan si penipu itu untuk membantunya menipu mantan pacarnya Ina bernama Pets. Tentu saja dengan satu syarat, Ina tak boleh melaporkan si penipu tadi ke polisi. Kalau begitu, bagaimanakah petualangan si Ina atau si boyfriend ini dengan si tukang penipu online tadi? Kita bakalan ngeliat Byvern dengan aksi konyolnya. So, cukup segitu aja. Ayo kita langsung masuk ke cerita. Ina Review, sebuah channel YouTube yang mengulas semua hal di luar dunia. Untuk vlog episode pertamanya, Ina ingin mereview kemiskinannya sendiri. Sticky notes di dinding itu adalah jadwal hutang yang harus ia lunaskan. Segala hal telah dilakukan oleh Ina demi berhemat, seperti mencuci baju di kantor, mengambil tisu di mall, dan make up menggunakan debu bedak saja. Tapi aku tetap cantik ya, ucap Ina dengan percaya diri di depan kamera. Ya memang kalau aku pribadi sih kalau nengok my friend kayak, gemes gimana gitu ya. Nah lalu untuk makan, Ina mengandalkan pisang saja. Sangat miris ya teman-teman. Ina bekerja pada sebuah perusahaan peminjaman uang atau sejenis debt collector gitu. Dan ia menjadi penagih hutang. Kliennya pagi ini adalah Bu Nong, guru sekolah Ina waktu SD dulu. Mereka berdebat sebab Bu Nong menunggak ketagihan dan mobil pribadinya menjadi jaminan. Tak lama, nomor asing menelpon handphone Ina. Melihat adanya kesempatan, Bu Nong langsung kabur. Penelpon itu mengaku berasal dari utusan kantor pemerintahan yang melihat channel YouTube Ina, berniat memberikan bantuan. Awalnya Ina tak percaya, hingga seketika uang sekitar 500 baht masuk pada rekeningnya. Tapi untuk mendapatkan total uang 55.000 baht, Ina diminta membayar pajak sekitar 10%. Tak ingin kehilangan kesempatan, ia pun berlari ke mesin ATM dan meminta nomor rekening si penelpon. Dan di sana yang tercantum bukan nama perusahaan pemerintahan, melainkan rekening milik pribadi, Tuan Wichai. Berbekal pengalaman sebelumnya, Ina menyadari sesuatu. Ia pun merekam percakapan mereka dan pergi ke tempat temannya yang bekerja di bank, meminta orang itu untuk melacak jejak rekening. Ina mengulur beberapa waktu, dan ia langsung memaki, membongkar kedok si penelpon, yang ternyata tukang tipu-tipu online. Diketahui orang itu memiliki alis tebal, dan bernama Tewa. Kau menipu orang yang salah, aku mantan seorang pekerja bank, ucap Ina. Tewa si penipu sekarang ketakutan. Ia lalu mengajak Ina bertemu, dan mereka membuat janji untuk negosiasi besok. Katanya sih ia akan memberikan uang kepada Ina untuk melunasi hutangnya bulan ini. Besok hari kemudian, kedua orang itu datang ke tempat janjian di tempat umum. Tingkah laku Ina cukup konyol, ya wajar sih. Tera kan seorang penipu, Ina waspada takut hal buruk terjadi. Tapi dari tampilannya, Tewa sama sekali tak seperti penipu. Mobil dan pakaiannya cukup fancy. Ina tak akan melaporkan Tewa ke polisi, tapi dengan satu syarat. Ia harus membantunya mengambil uang Ina yang sudah ditipu mantan pacarnya, bernama Pet. Sebenarnya Pet sih, cuma agak susah jadi gue manggilnya Pet aja ya. Nah, mereka berdua itu bertemu di Tinder. Waktu Ina masih bekerja di bank, dan Pet masih mahasiswa. Dengan rayuan gombal, Pet mendapatkan pinjaman dari Ina, tapi waktu itu masih dikembalikan. Beberapa waktu kemudian, Pet mengulangi hal yang sama lagi. Cuman kali ini pinjamannya lebih banyak, sekitar 550.000 baht. Koploknya, Pet tak mau membayar dan malah memutuskan Ina sebagai pacarnya. Pinjaman ini begitu besar dan inilah asal muasal hutang milik Ina. Nah, sejak tadi ia ternyata curhat sambil menuju kantor tempat Pet bekerja, sebuah kantor agen travel. Tepat begitu tiba di lokasi, Pet ada di depan. Mereka berdua pun langsung bersembunyi di dalam mobil. Tewa menatap Pet yang menelpon dari kejauhan. Ina pun kebingungan apa yang sedang dilakukan olehnya. Aku bisa membaca bibir orang, ucap Tewa. Tak mudah percaya, Ina mengetesnya, dan benar saja.
Tewa bisa membaca semua ucapan Ina. Dengan begitu, perjanjian mereka pun terjadi. Ina menghapus bukti rekaman suara Tewa, dan pria itu berjanji akan membantunya. Ina yang ketiduran diantar pulang ke apartemen. Di sini kita juga baru tahu kalau Tewa bukanlah nama asli lelaki itu. Nama aslinya adalah Tower. Yap, agak aneh, tapi begitulah Thailand. Oke, lanjut. Baru mau masuk ke kamar, Tower mengirimi pesan kepada Ina dan berkata, ia sudah memiliki rencana besar. Hebat kali kau ya, memanglah seorang penipu profesional. Tower menceritakan rencananya, yakni menipu Pat untuk memesan kamar di kamar hotel mewah bernama Lee Grand Con Ken. Apa itu? Pokoknya Lee Grand aja ya manggilnya. Dan mereka berpura-pura menjadi staf hotel itu, lalu menunggu uang dari Pat. Yap, ide yang sangat cemerlang. Kemudian kedua orang ini pun pergi ke sana untuk melakukan survei. Mereka berpura-pura menjadi agen travel palsu. Manajer hotel Lee Grand memperkenalkan dirinya dengan nama Samson. Nah, karena ucapan itu, Ina dan Tower melongok. Bukan karena namanya keren atau bagus, melainkan karena liur Samson yang keluar dari bolongan giginya di tengah itu. Banyak banget, udah kayak semprotan air. Mereka juga gak bisa fokus waktu Sam menceritakan tentang hotel. Sangat menjijikan, goblok Sam. Oke, maaf, lanjut. Nah, sempat juga nih alat makeup Ina terkena liur itu dan berakhir Ina memakainya di wajah. Oke. Singkat cerita, mereka membuat Sam liburan gratis ke Rusia supaya rencana menipu Pat berjalan dengan lancar. Ya, otomatis mereka juga harus keluar uang lebih banyak lagi. Tapi Tower dan Ina sepakat akan menipu Pat lebih besar lagi, yang sebelumnya 550.000 baht menjadi 3 juta baht. Oke. Awalnya sih Ina memang menolak dan mengancam dengan bukti rekaman pada waktu itu. Tapi ternyata rekaman itu sudah dihapus oleh Tower sewaktu Ina tertidur di dalam mobilnya. Ya, Ina udah kejebak. Kemudian mereka pun mencari satu orang lagi untuk melancarkan aksi ini. Itu adalah Bunong, guru sekolah Ina yang membutuhkan uang pada waktu itu. Karakternya pun dirubah menjadi seorang ibu-ibu kaya dari Tiongkok. Pat menceritakan rencana mereka lagi. Serigala hanya berpikir memburu mangsanya, yakni domba. Tapi seekor domba bisa menipu serigala tersebut. Dan serigala itu tak mungkin curiga sebab ia merasa dirinya sebagai predator. Ucap Tower kepada dua orang yang cuma melongo saja. Rencana yang dibuat Tower sudah matang. Ia pun sudah menghubungi bos Pat lewat email, menyamar sebagai orang perusahaan bir Lingwu dari Tiongkok. Dan ia menyuruh Pat untuk mengatur tur perusahaan ini. Semua sudah berkumpul di basement parkiran. Oh iya, sekedar intermezzo, Sam, si Ileren itu mengirimkan foto liburannya bersama sang pacar. So sweet banget kamu ya. Oke, Bunung rupanya berpura-pura menjadi bos besar dari perusahaan bir Linghu tadi dan berasal dari Tiongkok dengan nama Liu. Dan kehadirannya di Thailand adalah untuk datang ke perusahaan yang ada di Bangkok. Ia pun kemudian bertemu dengan Pat di lobi perusahaan tersebut. Mulanya si Pat diajak bertemu di lantai 12. Tapi ya itu cuma pengalian aja. Ide yang sangat brilian. Pat langsung memberikan pesonanya dengan memamerkan senyuman gigi yang sangat putih. Tapi malah terkesan menjijikan. Liu ingin memesan sekitaran 30 kamar yang paling mahal dan harus di hotel Lee Grand untuk anggotanya dari tim riset demi mencari formula bir baru. Sedangkan Pat malah tak bisa fokus dan ia malah mencoba menggoda ibu-ibu itu. Biasalah, sugar baby. Oh iya, sempat juga ada karyawan asli perusahaan Lingwu yang hampir menggagalkan rencana mereka. Syukurnya Liu jago berakting. Liu meminjam handphone Pat untuk menghitung nilai tukar yen, sementara Ina segera muncul di hadapan Pat demi mengalihkan perhatian. Pat yang tak menyangka bertemu Ina di tempat seperti ini langsung saja menghampirinya. Tapi Ina bertingkah konyol sejadi-jadinya, seperti berpura-pura gila dan berpura-pura kayak habis dipukulin pacar, yang dimana membuat Pat kasihan sekaligus ilfeel. Tower yang dari tadi tak kelihatan ternyata mendekati Liu dan ia pun mengambil handphone Pat untuk mengubah nomor si Sam manajer hotel Lee Grand menjadi nomornya pribadi. Sekedar info tambahan, Pat sudah berteman dengan Sam, jadi pastinya ia akan menghubungi Sam kalau ia mau menyewa hotel Lee Grand. Kembali kepada Ina, ia berakting berlebihan, seakan harga dirinya telah direndahkan oleh Pat sejadi-jadi mungkin. Nah, sesudah Ina dibawa pergi oleh security, Pat pun langsung menghubungi Sam, mencoba membooking kamar.
Teleponnya malah di-decline atau ditolak, yang mana tentu saja itu adalah ulah Tower. Si Sam palsu ini berkata akan menyuruh asistennya untuk menghubungi Pat. Setelah misi pertama selesai, Tower pun menghampiri Ina di basement yang tampaknya sangat miris. Celana Ina sedikit sobek, Tower pun memberikan perhatiannya kepada Ina yang membuat gadis itu sedikit salting. Malam hari di hotel tempat mereka menginap, Liu mendapatkan pesan menggoda dari Pat. Dan sebagai mantan pacarnya, Ina pun hanya tertawa jijik. Mama Ina tak lama menelpon. Ia pergi keluar untuk berbicara, dan ternyata selama ini Ina berbohong kalau Pat sudah menyicil hutangnya tersebut. Jangan sampai hutang itu tak dibayar, atau rumah mama di kampung akan hilang, ucap ibunya Ina. Dan dari sini Ina tak sadar kalau Tower sedang tidur di mobil samping itu. Ia pun membangunkan Tower dan mengajaknya makan. Di malam itu mereka bercanda tawa. Kelakuan konyol Ina membuat Tower merasa risih. Seperti contohnya, Ina sengaja menunjukkan makanannya yang ada di dalam mulut. Lekas makan, mereka pun menikmati pemandangan kota Bangkok dari dalam mobil Tower. Ina juga membuat vlog, mereview mobil mewah, dan membuat lelaki itu tersenyum. Yap, apakah sudah muncul benih-benih cinta antara mereka? Oke, lanjut. Nah, di sini tak lama, saya mengirimkan foto liburannya lagi, yang tinggal 5 hari, alay sekali. Mereka menunggu seseorang datang. Pria ini adalah yang katanya akan memerankan asisten Sam. Orang ini tak pernah telat. Ia selalu tepat waktu. Dia datang secepat kilat bersamaan mobil yang lewat. John namanya, kakak Tower, yang mengajarkan Emu menipu sejak kecil. John juga kerap kali memperlakukan Tower seperti masih anak kecil. Sesudah mendapatkan brief, John pergi secepat kilat. Oh alah, ternyata begini toh caranya. Pantaslah dicepat. Oke. Rencana pun dimulai. John menaiki mobil ke Lee Grant dan berpura-pura menjadi tamu, meminta antar ke kantor Pat. Jadi seolah-olah dia tuh kayak karyawannya Lee Grant Hotel gitu loh. Nah, kemudian dilakukanlah transaksi negosiasi 30 kamar suite atau kamar paling mahal di Lee Grant Hotel. Semuanya berjalan lancar, tapi Pat sangat lihai dalam menawar. Tapi John, si penipu ini, bukanlah tandingan Pat. Negosiasi palsu mereka pun berhasil. Untuk merayakan kemajuan pertama rencana mereka itu, Tower mentraktir mereka semua. Tapi ya makannya malah di acara pemakaman orang lain. Biasalah, supaya gratisan. Di malam hari kemudian, sewaktu mereka semua rapat, tiba-tiba Pat menelpon Liu dan mereka berbicara tentang pemesanan kamar hotel waktu itu. Liu berkata akan memberikan 1 juta baht untuk Pat. Dan sisanya ia meminta Pat untuk talangi terlebih dahulu. Sebab Liu baru saja membeli sebuah mobil sport. Pat pun setuju, tapi dengan syarat ia diizinkan untuk naik mobil sport itu. Rencana kembali berlanjut, persiapan pun dimulai. Mereka menggadaikan mobil Tower sementara untuk DP 1 juta baht dan juga terbang ke titik pertemuan dengan Pat nanti. Setibanya Liu di bandara penjemputan, Pat sudah menunggu. Ia berdandan layaknya gigolo sangean dan menjijikan. Ia menggoda Liu, yang mana semangatnya tiba-tiba langsung sirna karena Liu berkata lupa membawa kertas cek untuk DP itu. Ia pun berjanji akan memberikannya melalui asisten nanti, dan Liu pun pergi. Pat awalnya agak tak yakin, ia pun menelpon bank untuk memastikan cek itu benar ada atau tidak. Dan hatinya pun tenang, karena cek itu dinyatakan ada. Kamar sudah di booking. Tower, Ina, Bunong atau Liu, dan John datang ke kamar itu. Mereka bersenang-senang sebelum rencana penipuan Pat berlanjut. Dan tiba-tiba Sam mengirimkan pesan mendadak. Ia mengatakan kalau pacarnya mengalami kecelakaan dan mereka harus kembali ke Bangkok besok. Tak ingin membuang waktu, mereka semua pun bersiap-siap. Ina mengajak Tower untuk tos, tapi ditolak, cuek sekali. John bertemu dengan Pat yang ternyata tidak ikhlas memberikan 3 juta baht. Ia pun hanya memberikan 1 juta baht miliknya sebagai uang DP. Sesudah itu John pun keluar dan bertemu dengan Tower. Ternyata selama ini 2 orang itu telah merencanakan untuk menipu Ina dan Bunong. Mereka berdua dijadikan domba untuk mendapatkan uang saja. Yap, Tower menipu Ina dan kali ini berhasil. Ia pun berbagi uang itu dengan John, lalu pergi. Di malam harinya, Ina bersama dengan Bunong duduk menunggu 2 orang tadi datang. Sebab Tower berkata pada malam ini ia akan mentraktir mereka. Makanan yang enak dari restoran, bukan dari acara pemakaman waktu itu. Tapi di sini Ina menyadari sesuatu, kalau dirinya terkena tipuan oleh Tower.
Tak ingin tampak sedih depan Bu Nong, mereka pun makan dengan lahap. Di kamarnya, Ina merenung. Ia pun langsung saja membuat vlog mereview dirinya yang tertipu. Dan tiba-tiba Tower datang. Lelaki ini beralasan mobilnya berjalan sangat lambat. Ina sudah tahu apa yang terjadi. Ia pun menjadi heran mengapa Tower balik lagi sesudah menipu dirinya. Ina menangis merasa sangat bodoh. Ia sudah seperti arti nama channel YouTube miliknya, Ina Review, yang artinya orang bodoh. Ina menyesal sudah percaya kepada Tower. Sedangkan Tower mengaku ia memanglah penipu. Tapi kali ini ia ingin membantu agar orang tua Ina tak kehilangan tanah properti mereka. Ina langsung begitu marah sebab Tower sudah mengetahui privasinya, yang dimana Tower membaca bibir Ina pada waktu itu. Tapi apa boleh buat, the show must go on. Mereka pun melanjutkan rencana menipu Pat lagi. Hari yang ditunggu telah tiba. Pat dan Liu menunggu seseorang datang. Itu adalah Tower yang menyamar menjadi Atom, seorang sales mobil sport. Yang mana ia membawa mobil sport kepunyaan Bu Liu. Ya padahal mereka sewa di rental. Liu menawarkan Pat menaiki mobil sport ini. Tentu saja Pat sangat senang. Atom kemudian mengajak mereka ke tempat pemotoan mobil sport baru launching. Di sini Liu pura-pura tertarik dan berkata ingin membeli mobil sport itu lagi. Karena Atom berkata akan memberikan diskon besar untuk mereka. Dan mobil sport ini sangat cocok untuk investasi. Tapi sayangnya uang Liu tidak begitu cukup sebab ia sudah membeli banyak hal, ucapnya. Jadi ia mengajak Pat untuk patungan membeli mobil itu. Tower sempat berpura-pura jual mahal sampai akhirnya ia pun setuju. Pat sebenarnya kewalahan, tabungannya pas-pasan saja. Apalagi sugar maminya alias bos perusahaan tempat ia bekerja tak mau memberikan uang pinjaman. Lalu akhirnya Liu sedikit emosi mengejek Pat sambil menghina Pat sedikit, dan ia pun pergi bersama Atom, berpisah dengan Pat yang sedikit kecewa. Ketika di perjalanan, sebuah telepon masuk. Ternyata itu dari Samson yang menelpon Pat, sebab ia menceritakan liburannya, yang dimana akhirnya terbongkar pula. Pat curiga akan sesuatu. Ia pun membuntuti mobil Atom bersamaan Bu Liu. Mereka menuju bandara. Dari kejauhan tampak dengan jelas ada Ina, mantan pacarnya. Pat akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Lelaki ini pun membuntuti mereka hingga ke restoran China, tempat nantinya Pat, Atom, dan Bu Liu bertemu pada waktu sore. Beberapa saat kemudian, Ina tak menyangka tiba-tiba Pat masuk ke ruangannya. Mereka berdebat karena Pat kecewa dengan Ina, tega melakukan semua hal ini kepadanya. Nah tapi, berkat gombalan maut dari mulut Pat, iman Ina sepertinya kembali goyah. Apalagi senyuman gigi dari Pat begitu menggoda bagi Ina. Tampaknya kali ini Ina kembali berpihak kepada Pat. Ia pun mengajak Ina untuk bekerja sama demi menipu para penipu itu. Ina pun akhirnya luluh dan ia membeberkan rencana mereka selanjutnya. Pat pun berkata akan tetap memberikan uang 2 juta bat dan berpura-pura tertipu sebab ia tahu kalau nanti Tower akan memberikan semua uang itu kepada Ina. Pat pun pergi mengambil uangnya di bank dan pada sore hari ia masuk ke restoran itu lagi ke ruangan Tower kali ini dan ia pun berkata dirinya akan ikut patungan dengan Bu Liu. Wajah licik gembira tampak sekali pada tatapan muka Pat. Berbeda dengan Tower dan Bu Liu yang mencurigai akan sesuatu. Sesudahnya Pat pun keluar dengan santai. Setelah semuanya selesai, Tower menemui Ina yang tampaknya ia agak bingung akan sesuatu. Kemudian Ina pun pergi ke bank untuk menyetorkan uang. Dan di sana sudah ada Pat menunggu dirinya. Ina tak jadi menabung uang itu, melainkan ia pergi bersama dengan Pat, membawa uang itu ke mobil milik Pat. Tas berisi uang dimasukkan Pat ke dalam mobil, lalu dikunci. Yap, Ina terkena tipuan Pat lagi. Rupanya selama ini Pat menonton channel YouTube milik Ina, dan seharusnya Ina sadar akan hal itu. Pat pun tersenyum, merasa menang. Entah bagaimana isi kepala otak Ina, ia sangat gampang tertipu, kata Pat. Tapi ternyata Ina malah tersenyum balik, sebab ia berkata, semua ini bagian dari rencana. Karena tujuan mereka sebenarnya bukan membuat Pat berinvestasi kepada mobil sport, melainkan membuat seolah-olah Ina berkhianat kepada Tower. Semua yang terjadi sebelumnya ternyata sudah termasuk dalam perhitungan rencana mereka ini. Benar pula, Pat mengecek uang tadi itu yang rupanya sudah ditukar dengan duit palsu.
Ina juga sudah kabur. Handphone milik Pat berbunyi. Itu adalah telepon dari sugar maminya yang mendapatkan pesan rahasia dari Ina. Karena sejak tadi ternyata Ina merekam suara Pat yang menghina-hina semua orang karena berhasil tertipu oleh dirinya. Salah satunya adalah sugar maminya atau bos di perusahaannya ini, yang dimana bos itu jugalah yang telah memberikan Pat mobil BMW ini. Pat spontan langsung dipecat, tapi ia malah memaki sugar maminya itu balik dan blak kan emosi tak sengaja jarinya terjepit pintu mobil. Yap, Pat terkena karmanya sendiri. Ditambah sugar maminya yang sudah sangat marah berkata akan memviralkan kelakuan Pat melalui koneksi bisnisnya. Wah mantap Pat, akhirnya ya hidup kamu terkena karma-karma yang banyak itu. Bagus. Nah kembali lagi, Ina berlari menghampiri Tower dan Bu Nong atau Bu Liu yang sudah siap menunggu kehadiran dirinya. Kini semuanya sudah selesai. Ina pun mulai membagi-bagikan uang yang sudah didapatkan dirinya kepada orang-orang di sana. Inilah akhir dari petualangan mereka. Di mobil tinggal hanya Ina dan Tower saja. Adegan pun kembali saat-saat di mana selama ini ternyata Tower banyak berjuang diam-diam untuk Ina. Oh iya, pada waktu itu dia memang berniat untuk mengkhianati Ina, tapi entah mengapa sangat tak tega hati. Setibanya mereka di depan kontrakan, Ina memberikan secari kertas berisikan kontrak agar Tower berhenti menjadi penipu dan ia harus tanda tangan. Tapi Tower mengacuhkan hal itu dan malah terjadi momen canggung antara mereka berdua. Sebenarnya sih mereka berdua sama-sama saling suka dan mirisnya mereka sama-sama saling menunggu satu sama lain untuk menyatakan perasaan. Wah, namun hal ini pun tak tersampaikan hingga di saat mobil Tower pergi dari kontrakan Ina. Di jalan raya, Tower membaca kembali kertas Ina yang rupanya ada pesan tersembunyi di balik kertas itu, berisikan kalimat jikalau Tower mau berubah maka Ina bersedia untuk mengenal Tower lebih dekat. Dan yap, kali ini lelaki itu salah tingkah. Sekarang sudah tahun 2020 di masa pandemi. Kehidupan Ina sudah berjalan dengan normal. Pada suatu waktu, ia ingin menagih hutang dari seseorang yang rupanya itu adalah Tower. Ia menggadaikan mobil miliknya waktu itu. Mereka berdua sudah lama tak berbicara. Tentu saja ada rasa canggung. Sekarang Tower sudah berubah. Ia ternyata merintis bisnis travel miliknya sendiri. Walau memang lagi dilanda kesusahan di tengah pandemi. Di sini Ina merasa kalau Tower menepati kontraknya pada waktu itu. Tower sudah berubah dan ia sudah tak jadi penipu lagi. Ina pun mengajak Tower untuk bertemu mencari solusi. Dan di sini tiba-tiba dengan spontan sambil sedang bekerja, Tower menyatakan perasaannya kepada Ina. Yang tentu saja wanita itu pun tertawa pulas. Mereka sekarang sudah pacaran dan sedang mengunjungi Joe yang masuk ke penjara sebab ia berusaha menipu dengan menyamar sebagai agen travel. Tapi sialnya karena pandemi, rencananya itu pun gagal dan berakhir di sini di jeruji besi. Terakhir, Tower berkata kalau dirinya berhasil menipu hati Ina. Hati Byfern membuat wanita itu jatuh cinta kepadanya. Dan film pun selesai. Wah, ini aku cukup iri ya, karena aku juga lumayan suka tuh kalau nonton film yang dimainkan oleh Byfern. Jadi, aduh, kapan ya aku bisa main film sama dia? Aduh, dah, Bert, nggak usah banyak mimpi. Pokoknya, kalau seru kalian boleh komentar di bawah, kalau nggak seru juga terserah, bodo amat. Dan, yap, tunggu ya film-film berikutnya yang bakal aku ceritakan kalau aku sempat. Karena aku juga ada bisnis sendiri. Jadi, ya YouTube ini untuk sampingan aku aja. Untuk menyalurkan hobi aku yakni bacot gitu loh. Bacot sambil ngomongin film. Oke deh. Ya udah teman-teman, aku Albert dan thank you.